Paroki Bedono, tempat pelayanan saya yang baru, ada di pinggir jalan raya Jogja Semarang, atau tepatnya Magelang Ambarawa. Sebelum Ambarawa 11 kilo pinggir jalan di barat jalan itu Paroki Bedono, paroki kecil yang berdiri gerejanya sekitar tahun 1960. Tetapi sekarang menjadi paroki yang bertumbuh dengan umat 1600 dan dilayani oleh dua romo, saya dan Romo Wicak. Itu jalannya dari pagar pasturan kelihatan rame dan kenceng semua mobil. Nih. Paroki ini sejuk, gereja ini, pasturan ini, karena tanah ini pada ketinggian 700 di atas permukaan laut, DPL. Jadi cukup sejuk udaranya. Saya senang ada di daerah pegunungan. Ini mimpi saya dan Tuhan mewujudkannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mukjizat yang sangat keren Yesus terhadap perempuan yang ngedrel, yang mendesak permohonan, tergerak hati. Ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap orang bahwa kalau punya panyunan, punya permohonan kepada Tuhan, desaklah Tuhan. Dengan iman tentu saja, bukan asal mendesak, tetapi dengan kepercayaan bahwa Tuhan mampu, Tuhan mau menyembuhkanku, Tuhan mampu, Tuhan mau menyelesaikan perkaraku, Tuhan mampu dengan apa yang saya ceritakan, dan Dia selalu punya way out, jalan keluar. Bahkan ketika bangsa Israel yang diceritakan dalam kitab Yeremia sudah terlalu berdosa, sudah lari dari garis-garis firman Allah. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia?
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah tidak pernah frustrasi. Allah tidak pernah putus asa seberapapun keberadaan kita di jurang dosa dan pelanggaran. Malah kita yang sering frustrasi dengan dosa dan pelanggaran kita. Ayo, hidup ini terlalu indah untuk ditinggalkan. Hidup ini terlalu indah, terlalu sayang untuk tidak bersama Allah yang terus memahami dan mengampuni dan membangkitkan. Amin. Saya ada di sakristi Paroki Bedono. Masih perlu dirapikan sana sini. Baik penataannya maupun juga bangunannya, bahkan katanya seperti ini sudah bertahun-tahun. Ini. Dan ini adalah tempat persiapan untuk Ekaristi. Ini sound sistemnya, dan gerejanya adalah ini dengan altar di sana. Tabernakel itu altarnya. Tentu banyak PR untuk merapikan, tapi semuanya akan selesai karena Allah selalu menyertai. Amin.